Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia, anugerah dan nikmat. Sampai pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan beriman, masih dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa berada dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya, dan beliau telah melaksanakan amanah itu dengan sempurna. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita berbagai macam kebaikan yang terkandung dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah mengajarkan kepada kita adab-adab dan akhlak-akhlak, terutama yang kita kaji setiap malam Selasa, adab kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita lanjutkan kembali adab-adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, baik ketika membaca, menghafalkan, ya, mempelajari, menelaah, mentadaburi dan seterusnya, ya. Kita wajib mengaplikasikan adab-adab ini, ya, agar ilmu tentang Al-Quran atau ilmu dalam ilmu kandungan Al-Quran bisa kita serap sebanyak mungkin dan bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya, ya, untuk kita dan juga untuk orang lain, ya. Adab selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالدَّلَائِلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ وَأَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ فَهُوَ الْمَقْصُودُ الْمَطْلُوبُ wa bihi tansyarihu as-suduru wa tastanirul qulubu. Qala Allahu azza wa jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Wal ahadithu fihi kathiratun wa aqawilus salafi fihi mashhuratun. Wa qad bata jama'atun minas salafi yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila as-sabah. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salafi 'inda al-qira'ati wa mata jama'atun minhum halal qira'ah. Wa rawayna an Bahz bin Hakim anna Zurarah bin Awfa at-tabi'i al-jalila radhiyallahu anhum ammahum fi salatil fajri faqara'a hatta balagha
fa idza nuqira fin naqur fadzalika yaumun asir fadzalika yauma idzin yaumun asir kharra mayyitan qala Bahz wa kuntu fi man hamalahu. Ya. Sampai situ dulu. Fasal apabila syara'a fil qiraah, dia atau pembaca Al-Qur'an atau orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Ya. Apabila dia mulai membaca, falyakun sya'nuhu al-khusyu'a wat tadabbura, maka hendaklah urusannya atau kondisinya, keadaannya, ya, adalah berada dalam kondisi yang khusyuk dan tadabbur. Dalam kondisi yang khusyuk dan tadabbur. Ya, tadabbur ini artinya apa? Tadabbur itu, tadabbur itu bahasa kita memperhatikan, ya, dan merenungkan. Ya, namanya tadabbur. Ya. Im'anun nazar, bahasa Arab, im'anun nazar, artinya diperhatikan sebaik-baiknya, tidak dibaca sambil lalu, ya, dan tidak dibaca hanya sekedar di lisan saja, tapi ketika kita membaca, kita memperhatikan baik-baik, kita renungkan. Ya, kalau kita tidak tahu bahasa Arab, boleh baca terjemahannya, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, sambil direnungkan kira-kira apa kandungan dalam ayat ini, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya, ya, dan apa yang menjadi konsekuensi dari ayat itu. Ini namanya tadabbur indal qiraah, ketika dia membaca. Jadi adab yang selanjutnya adalah membaca dengan khusyuk, ya. Tidak boleh main-main, tidak boleh sambil bercanda, tidak boleh sambil berkelakar, ya. Tidak boleh sambil bercerita, ya. Khusyuk. Bagaimana orang khusyuk itu? Ya. Dia perhatikan apa yang dia baca, dia renungkan, ya. Seperti orang ketika sholat, ya. Gambarannya orang khusyuk itu orang ketika orang sholat. Orang sholat itu kan perhatiannya fokus. Dia fokus, tidak tergoda dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Orang sholat. Nah, qiraatul Quran juga seyogianya demikian. Ketika kita membaca ayat Allah, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seolah-olah kita sedang melihat Allah, ya. Membaca dengan ihsan, ya. Seperti kata Rasulullah, ihsan itu rukunnya ada dua. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Membaca Al-Quran bagian dari ibadah, maka dia ketika kita melaksanakannya harus dengan ihsan. Kita membaca seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah yang sedang mengatakan firman-Nya itu kepada kita, atau seolah-olah kita yang menjadi tujuan daripada Al-Quran itu diturunkan. Ini namanya tadabbur, ya, tidak sambil lalu. Dan dalil-dalil untuk membaca dengan khusyuk dan tadabbur ini, kata beliau, sangat banyak sekali, tidak terhitung, ya. Aktsar min antuhsar, ya. Banyak dan tidak terhitung. Wa ashhar wa azhar, dan juga masyhur serta dikenal, ya, min antuzkara. Jadi
sangat banyak disebutkan. Ya, sangat banyak disebutkan, sangat banyak dihitung. Ya. Dari sisi hitungan dia sangat banyak, dari sisi penyebutan dia sangat banyak. Ya. Fahuwal maqsudu wal matlub. Dan membaca dengan khusyuk inilah yang menjadi maksud dan matlub. Maksud dan yang diminta. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu adalah kekhusyuan ini. Artinya dia termasuk salah satu tujuan Al-Quran itu dibaca. Ya. Untuk ditadaburi, untuk direnungkan, untuk dipahami. Ya. Itu tujuannya Al-Quran diturunkan, bukan sekedar dibaca di lisan, ya, atau bukan sekedar dibaca di lidah saja, tapi tujuannya supaya kita paham itu. Ya. Tapi tentu tidak paham kalau kita tidak baca. Ya. Tidak mungkin kita paham kalau kita tidak baca. Maka kita baca, kita pahami, kita tadabburi, kita hafalkan. Selanjutnya bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Itulah kewajiban kita kepada Al-Quran. Kata para ulama, ada paling tidak 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Ya, pertama membaca. Ya, membaca. Kemudian menghafal. Kemudian memahami. Kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Nah, ini di antara kewajiban kita kepada Al-Quran. Kita baca, kita hafal, kita pahami, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, ini semuanya harus dilaksanakan. Ya. Jadi kalau baru membaca saja, berarti baru satu kewajibannya yang dia tunaikan. Kalau kita hanya membaca Al-Quran saja, berarti baru satu kewajiban kita kepada Al-Quran yang kita tunaikan. Ya. Kalau baru menghafal, berarti baru 2. Ya. Baru 2 yang kita tunaikan. Nah, kapan kewajiban kita penuh, maka di situ kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya, sekali lagi, kewajiban kita kepada Al-Quran, pertama membaca, menghafalkan, memahami, ya, mengamalkan, ya, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi 5 kewajiban ini harus kita penuhi. Ya, tentu secara bertahap. Ya, tidak boleh langsung selesai satu kali kerja, tidak. Ya. Maka tahapan-tahapannya pertama kita mempelajari bacaannya dulu. Bagaimana bacaan yang benar, yang sesuai dengan makhrajul huruf, sesuai dengan ilmu tajwid, ya, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah kita bisa pelajari itu, kita bisa baca dan benar, kita berusaha untuk menghafalkan. Ya. Apa yang kita baca, kita usahakan untuk dihafalkan. Ya. Apa yang kita hafalkan, kita usahakan untuk dipahami. Maka kita baca maknanya, kita baca tafsirnya, ya. Nah, disitulah tadabburnya itu. Kita selami apa kandungannya, baru bisa kita amalkan. Ya. Setelah kita amalkan, berarti terakhir kita mendakwahkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi tujuannya. Jadi khusyuk dalam membaca itu salah satu adab sekaligus tujuan. Ya. Sekaligus apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Dan apa manfaatnya kita membaca dan khusyuk? Ya. Beliau mengatakan wabihi tansyarihus sudur. Ya. Dengan membaca khusyuk, membaca dengan khusyuk dan tadabbur itu bisa menyebabkan dada kita menjadi lapang. Ya. Tansyarihus sudur. Ya.
menjadi lapang, luas, menimbulkan ketentraman, ketenangan, ya. Bisa membuat kita menjadi sakinah, tumakninah, dan seterusnya. Wa tastaniru al-qulub, dan membuat hati menjadi bercahaya. Ya. Nah, di sinilah yang disebut oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah bahwa zikir kepada Allah bisa menenteramkan hati. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, hati kita menjadi tentram, tenang, sakinah, ya. Itu berarti salah satu sebabnya karena kita khusyuk ketika membaca. Dan sebaliknya, kalau kita baca banyak tapi hati kita masih gelisah, ya, dada kita masih terasa sempit, ya, problem kita masih terasa berat dan banyak, berarti belum khusyuk itu. Ya, dia punya ukuran. Ya. Ukuran kehusyuan orang yang membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, kalau dia membaca dengan khusyuk, maka dadanya menjadi lapang dan hatinya menjadi bercahaya. Baru dia bisa wujudkan firman Allah dalam Al-Quran Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau kita ingin salah satu cara membuat hati kita bergetar menyebut nama Allah, dan membuat iman kita bertambah adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk, khusyuk dan tadabbur. Ya. Dan itu pasti karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menemukan rasa zadathum imana, ya, tidak menemukan rasa tatmainnul qulub, tidak menemukan rasa wajilat qulubuhum, berarti jangan salahkan dia punya ayat, jangan salahkan firman Allah, berarti salahkan diri kita bahwa ada salah satu sebab Al-Quran dan ayat itu tidak masuk dalam hati. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini setiap hari baca Quran, ya, setiap hari baca Quran, dan tidak cuma satu lembar, saya baca 1-2 juz, ya, tetapi kenapa saya tidak merasa tenang? Ya. Berarti bukan ayatnya yang salah, ya. Bukan Al-Qur'annya yang salah. Berarti orang yang membaca itu yang masih tidak sempurna dengan adabnya. Ya. Nah, ini kata Imam Nawawi, kalau orang membaca dengan khusyuk dan tadabbur, ya, dia pasti mendapatkan manfaat itu. Tansyarihus sudur wa tastanirul qulub. Ya. Akan lapang dadanya dan akan bersinar hatinya, bersinar cahayanya, bercahaya hatinya. Artinya ruhnya itu mendapatkan cahaya, dan cahaya Allah itu digambarkan dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi walau tamsashu nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Ya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan sebagainya, maka nur yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nur itu masuk dalam hati kita, maka disebutkan yahdillahu linurihi man yasha. Ya. Dan nurnya Allah Azza wa Jalla disebutkan, ya, itu sangat-sangat bercahaya, sangat bersinar, ya.
dan Allah gambarkan, Allah permisalkan, ya, dengan nur yang tidak dinyalakan pun menyala sendiri. Zaitunati syarqiyati wala gharabi yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas nar. Ya. Jadi tidak disentuh pun dia menyala. Ya. Tidak disentuh pun dia bersinar. Karena sudah apa? Sudah bersemayam dalam hatinya. Nah, begitu juga cahaya Al-Qur'an. Kalau dia bersemayam dalam hati, maka tidak perlu dikutik. Ya, dia bercahaya, memang bercahaya betul. Tidak perlu disentuh, tidak perlu tidak perlu tidak perlu disontong, ya, bahasa kita. Tidak perlu digerakkan, dia bergerak sendiri. Ya. Nah, itulah yang membuat iman menjadi makin bertambah. Karena cahaya itu menyinari hati dan jiwa kita. Ya, maka ini pentingnya membaca dengan khusyuk dan tadabbur. Ya, khusyuk dan tadabbur itu tidak ada rasa malas di situ. Ya. Jadi kalau masih membaca tapi ada rasa malas berarti belum khusyuk. Ya. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa berat. Ya. Tidak ada rasa dipaksa. Ya. Itu bagian dari khusyuk. Jadi kalau kita masih merasa berat, masih merasa terpaksa, masih merasa malas, berarti belum khusyuk. Tambah lagi usahanya. Ya. Tambah lagi usahanya. Sampai yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini kita kita wujudkan. Tansyarihus sudur. Ya. Membaca Al-Qur'an sampai tansyarihus sudur wa tastanirul qulub. Ya. Sampai hati kita menjadi lapang. Ayat-ayat itu seperti menjadi seolah-olah menghibur kita. Ya. Di situ akan muncul kerinduan untuk membaca lagi. Ya. Itu timbul dari kekhusyuan dan tadabbur akan membuat hati menjadi lapang, dada menjadi lapang, hati menjadi bercahaya, sehingga kerinduan akan terus muncul dengan Al-Qur'an. Nah, disinilah orang sudah disebutkan sebagai ahlul Qur'an. Ya. Ahlul Quran itu begitu. Dia tidak merasa tenang kalau tidak membaca Al-Quran satu hari saja. Ya. Ada orang yang begitu. Kalau tidak baca Quran dia tidak tenang hidupnya. Ya. Tapi ketika dia membaca Al-Quran dia merasa enak. Ya. Andaikan dia punya masalah, dia bisa berpikir dengan tenang bagaimana mendapatkan solusi yang terbaik dari masalahnya itu. Karena Al-Quran. Ya. Menjadi qurratu a'yun. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dan dijadikan qurratu ain. Apa itu qurratu ain? Peneduh pandangan. Ya. Peneduh pandangan, penyejuk pandangan. Ya. Penyejuk pandangan itu artinya sesuatu yang membuat kita bahagia. Ya, bahagia. Kita lihat, kita senang. Apa kata Rasulullah? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan peneduh mataku, penyejuk pandanganku dalam salat. Apa dalam sholat itu? Ya salah satu apa yang kita baca dalam sholat adalah ayat-ayat Al-Quran. Membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Itu kan bagian dari sholat, baca Fatihah, baca surah. Makanya Rasulullah itu kalau sholat bisa panjang sekali. Ya. Bisa panjang sekali. Ya. Andaikan beliau tidak khawatir dengan jamaah di belakang, mungkin beliau sholat berjamaah juga akan panjang. Ya, cuma karena ada orang yang beliau
muraat, ya, beliau perhatikan di belakang ada orang tua, maka beliau tidak panjangkan sholatnya jamaah. Tapi kalau sholat sunnah, beliau bisa panjang sekali. Bahkan beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Kenapa? Qurratu ain. Sudah menjadi qurratu ainnya. Sudah menjadi penyejuk pandangannya. Jadi sumber kebahagiaannya itu adalah dalam ayat-ayat Al-Quran yang dia baca itu. Dan Rasulullah membaca Al-Quran penuh dengan tadabbur, ya, penuh dengan tadabbur, bahkan sampai menangis. Kenapa? Karena beliau merasa sudah merasuk itu ayat dalam. Nah, ini yang perlu kita kejar ini. Ya. Nah, kalau kita mungkin belum bisa, maka kita berusaha untuk mendekati itu. Ya, makanya para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara supaya Al-Quran itu merasuk dalam hati dan sanubari kita. Ya, salah satunya ini kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang menjadi pijakan tentang tadabbur ini sangat banyak dalam Al-Quran. Disebutkan diantaranya adalah afala yatadabbaruna al-Quran, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apa ini An-Nisa ini? Walau kana min indi ghairihim lawajadu, itu ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini pertanyaan yang sifatnya taubih, ya. Taubih itu artinya mencela. Kenapa mereka tidak mempelajari Al-Quran? Padahal Al-Quran sudah diturunkan, sudah dijelaskan oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Nabi. Kenapa mereka tidak mau tadabbur? Ini taubihi, ya. Pertanyaan yang mencela sebagian manusia yang tidak mentadabburi Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apabila Al-Quran itu berasal dari selain Allah, ya, kalau dia berasal dari selain Allah, maka akan banyak terjadi perselisihan di dalamnya. Tapi karena Al-Quran itu berasal dari Allah, maka dia tidak ada perselisihan, ya. Tidak ada pertentangan ayat dengan ayat, ya. Kalau ada yang memahami ayat dengan ayat bertentangan, berarti itu bukan salah Al-Qurannya, ya. Salah orangnya yang belajar itu belum sampai ilmunya, ya. Karena ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran tidak akan bertentangan. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, itu ayat itu beda-beda, satu yang dengan lain beda-beda, berarti ilmunya yang belum sampai, ya. Dia mungkin coba baca terjemahan saja, dia sudah berfatwa. Nah, itu bahaya, ya. Karena kalau orang membaca dan mempelajari Al-Quran, dan ilmu Al-Quran itu sangat banyak, ada ilmu sebabun nuzul, ilmu nasikh wal mansukh, macam-macam, ya. Ilmu al-wujuh wan nadhair, ya. Banyak sekali ilmunya tentang Al-Quran. Nah, kalau orang belum belajar itu semua kemudian bilang Al-Quran itu ayat satu dan ayat yang lain berbeda, berarti, ya, dia baru baca terjemahan, dia belum pahami maknanya, dia belum pahami tafsir, ya. Karena Allah sudah mengatakan tidak ada pertentangan di dalam ayat Al-Quran, dan tidak akan bisa dimasuki oleh kebatilan di Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran itu tidak akan dimasuki oleh kebatilan dari depan ataupun dari belakang. Tidak mungkin ada kebatilan dalam Al-Quran. Dan kalau orang masih mengatakan ada kebatilan dalam Al-Quran, berarti dia belajarnya masih belum sampai ilmunya, ya. Istilah orang ngopinya mainnya belum jauh, ya. Istilahnya itu jalan-jalannya belum jauh, ya. baru di pintu gerbang dia,
Ya, bahkan mungkin masih di luar pintu gerbang, belum masuk. Nah ini, kenapa? Karena kalau kita tadabburi ayat Al-Quran, ya, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, maka akan ada cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Ya. Kitab ini yaitu Al-Quran, anzalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Ya. Ya, dengan diberkahi, penuh berkah. Ya. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Agar manusia mentadaburi ayatnya, memahami, merenungkan, mempelajari ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk dipelajari, ya. Bukan sekedar dibaca, tapi dipelajari. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kita baru membaca, berarti baru tangga pertama yang kita kerjakan. Ya. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, itu sudah bagus, tapi itu baru tangga yang pertama. Tidak boleh berhenti di situ. Ya, kalau sudah bisa membaca dengan baik dan benar, ya, membaca itu pun ilmunya sangat banyak. Ya, ilmu membaca Al-Quran sangat banyak. Ilmu tentang makharijul huruf. Ya. Para ulama membuat banyak kitab tentang menjelaskan makharijul huruf. Ya. Bukan cuma matan Al-Jazariyah saja. Ya, matan Al-Jazariyah itu pembuka, ya, pintu masuk. Tapi ilmu tentang makharijul huruf, ya, belum lagi sifatul huruf, ya, belum lagi tentang al-maddu wal qasr dan macam-macam. Belum lagi tentang hukum-hukum tajwid. Nah, itu baru hukum membaca saja, baru hukum membaca. Ya. Itu pun tidak semuanya bisa kita kuasai. Baru ilmu membaca Al-Quran, ya. Belum menghafalkan Al-Quran bukan sekedar menghafal, ya. Tapi ada metode-metode menghafal, ada tujuan menghafal, ya. Ada adab-adab menghafal, ada juga. Belum lagi memahami dan seterusnya, ya. Itulah liyadabbaru ayatihi. Ujungnya ayat ini waliyatadzakkara ulul albab. Ya. Untuk direnungkan, dipahami, dipelajari. Setelah dipelajari, liyatadzakkar. Ya. Dan ini menggunakan fi'il mudhari. Ya. Liyadabbaru ditambah dengan lamul amr. Perintah, ya. Perintah tapi ditambah dengan lamul amr, tambah fi'il mudhari. Hanya perintah yang terus-menerus diperintahkan. Jadi mentadabburi Al-Quran tidak boleh cuma satu kali. Tapi setiap kita membaca, setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran, liyatadzakkar, begitu juga. Ya. Tidak boleh cuma zikir satu kali, ingat satu kali. Tapi selamanya kita mengingat, bertadzakur, bertafakkur, bertadabbur, selama-lamanya, sampai kita menghadap kepada yang berfirman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wal ahaditsu fihi katsiratun wa aqawilus salafi fihi masyhuratun. Ya. Dan hadis-hadis tentang tadabbur ini sangat banyak, kata beliau, dan perkataan-perkataan para salaf juga sangat masyhur. Ya. Dan beliau tidak sebutkan ini hadis-hadisnya dan perkataannya, beliau langsung menunjukkan fenomena yang terjadi pada para salafus salih. Hadisnya beliau tidak sebutkan dan perkataan para salafnya beliau tidak sebutkan. Ya. Bagi yang ingin mengetahui, tentu kembali ke kitab-kitab hadis tentang fadail Al-Quran, ya, dan seterusnya, itu banyak.
Tapi beliau mengungkapkan bagaimana sikap para salaf ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, beliau ingin memberikan contoh yang hidup, gitu. Ya. Kalau ayat tadi sudah disebutkan, hadis juga sangat banyak. Ya, tentu kalau disebutkan sini akan jadi tebal, dia punya kitab. Ya. Sedangkan beliau sudah sebutkan di awal, beliau ingin menulis kitab ini supaya ringkas. Ya. Ya, tentu bagi kita tidak berarti hadis yang tidak beliau sebutkan tidak ada, banyak. Ya. Cuma kita murajah kitab-kitab yang lain. Nah, beliau ingin memberikan kepada kita gambaran yang hidup. Ya, bagaimana para salaf berinteraksi dengan Al-Quran. Wa qad bata jama'atu minas salafi yatluna ayatan wahidah yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Nah, bagaimana para salaf itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Di antara mereka, kata beliau, jama'at minas salaf, ada sebagian para salaf atau jamaah atau sekelompok atau orang para salaf as-salih, mereka bagaimana berinteraksi dengan Quran? Yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Ya. Jadi mereka ketika malam hari, bata ini kan malam nanti. Ya. Ketika malam hari mereka membaca Al-Quran, ya, sambil mentadabbur itu tidak banyak-banyak ayat yang mereka baca dan mereka tadabburi. Kadang ada mereka membaca satu malam satu ayat saja, ya. Tapi satu ayat itu ditadabburi, dipelajari, direnungkan, diulang-ulang, ya. Sampai mana? Ilas sabah, ya. Sampai waktu subuh, ya. Dan disebutkan juga oleh para ulama salaf soleh, seperti yang mereka riwayatkan dari para sahabat, ya, bahwa para sahabat dulu ketika belajar Al-Quran, ya, itu mereka tidak belajar langsung satu kali banyak ayat, ya. Ada yang belajar 8 ayat saja. Jadi mereka belajar kepada Rasulullah tidak 1 juz, tidak 2 juz, hanya 8 saja mereka pelajari. Tapi 8 itu kata mereka, kami pelajari bacaannya, kami pahami maknanya, dan kami amalkan. Ya. Jadi mempelajari dan mengamalkan satu paket. Ya. Setelah paketnya selesai, baru tambah lagi 8 ayat. Begitu lagi, dipelajari, direnungkan, ditadaburi, dibaca, ya, diamalkan, baru pindah ke ayat yang selanjutnya. Begitu seterusnya. Jadi 8 ayat, 8 ayat. Nah, kalau di sini kata Imam An-Nawawi, 1 ayat dibaca 1 malam, diulang-ulang sampai subuh. Ya. Karena mentadaburi, tidak sekedar membaca saja. Ya, tidak sekedar membaca lisan, tapi tadabbur. Nah, ini contoh hidup dari interaksi para salaf dengan Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena tujuan mereka bukan ingin dikatakan sebagai penghafal Al-Quran, bukan. Ya. Bukan ingin dikatakan sebagai orang yang ahli Al-Quran, bukan. Ya. Tapi tujuan mereka membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita menghafal Quran, kadang tujuannya supaya saya dikatakan hafidh ini. Ya. Supaya dikatakan hafidh. Bahkan tulis di belakang nama Al-Hafidh. Ya. Sudah hafal Quran. Nah, kalau para salaf tidak, bukan itu tujuannya. Ya. Tujuannya bukan itu. Walaupun mereka juga hafal Quran, tapi itu tidak menjadi tujuan. Sekedar hafal itu tidak menjadi tujuan. Tujuannya bagaimana Al-Quran itu bisa mendatangkan yang tadi itu, bisa melapangkan dada dan menjadi cahaya bagi jiwa dan raga.
Nah, itu tujuannya. Ya, tujuan paling besar. Ya. Nah, itu yang satu. Kemudian kata beliau, wa qad sa'iqa jama'atun minas salafi 'indal qira'ah. Ya. Dan ada juga sebagian para salaf sa'iqa. Sa'iqa itu apa ya? Pingsan. Ya, pingsan ketika membaca Al-Quran. Saking dalamnya mereka mentadabburi itu. Ya. Nah, ini kita belum sampai di situ. Ya. Kita ini baru sekedar baca di lisan saja. Ya. Kadang-kadang ada yang kita pahami, tersentuh sedikit, ya. Tapi kebanyakan masih merupakan kebiasaan lisan. Ya. Nah, kalau para salaf itu dikatakan oleh Imam Nawawi sampai sa'iqah, sampai pingsan mereka baca Al-Quran. Nah, tentu orang sekarang bilang, lucu itu, masa baca Al-Quran pingsan? Ya. Sebagian orang pada zaman ini mengatakan begini, tidak betul itu katanya. Masa baca Quran sampai pingsan? Ya. Nah, tentu Imam Nawawi tidak akan mengungkapkan sesuatu yang bukan fakta. Ya. Nah, karena para ulama kan kalau menulis itu pasti terbukti tulisannya itu bukan bukan tulisan khayalan, bukan fiksi. Ya, kitab-kitab para ulama itu mereka tulis karena mereka lihat, mereka saksikan. Ya, bukti dan faktanya di lapangan. Ya. Nah, para salaf sebagian mereka kata Imam Nawawi ketika membaca Al-Quran sampai pingsan. Ya. Dan Umar bin Khattab itu disebutkan Umar bin Khattab itu radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang keras, ya. Orang yang ditakuti, bahkan setan takut sama dia. Kata Rasulullah SAW, kalau Umar bin Khattab melalui sebuah jalan, maka iblis akan mencari jalan yang lain. Ya. Iblis takut sama Umar. Tapi kata para salaf, ketika Umar bin Khattab itu mengaji, membaca Al-Quran, ya, sampai menangis dia, dan bahkan saking dalamnya tangisannya sampai terkilir dia punya pinggang. Ya. Sampai terkilir dia punya pinggang. Orang menangis bukan suara yang teriak, bukan, tapi menangis yang betul-betul dalam tangisan. Orang menangis yang betul menangis itu orang yang menangis tidak keluar suaranya. Ya, itu sebetul menangis dia. Kalau orang yang menangis meledak, nah itu belum tangisan, belum puncak itu. Orang yang sudah menangis dan sampai puncaknya, sampai suaranya tidak terdengar. Dan Umar bin Khattab seperti itu kalau baca Quran. Menangis tapi tidak terdengar saking puncak tangisannya sampai terkilir pinggangnya. Kata para ulama menggambarkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia hayati itu, bacanya dia hayati, dia tadabburi, dia renungkan. Ya. Kalau ada ayat-ayat tentang nikmat, kerinduannya memuncak. Ya. Orang rindu itu sampai menangis. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada ayat-ayat tentang azab, ancaman, takut itu terjadi sama dirinya, sampai menangis juga dia. Saking takutnya menangis. Nah, itulah orang yang cinta itu, antara rindu dan takut. Makanya ada istilah al-mahabbatu wal khaufu war raja'u. Ya. Cinta, takut dan rindu. Orang cinta yang tulus itu seperti itu, dia cintai. Dia takut tapi dia rindu, dan juga sekaligus rindu. Ya. Itu kalau dihayati sampai dalam ketika kita baca Al-Quran. Nah, itu yang bisa membuat sa'iq sampai dia pingsan. Ya. Bahkan kata beliau, wa mata jama'atun minhum halal qira'ah. Dan bahkan ada di antara para salaf yang meninggal
ketika membaca Al-Quran. Masya Allah. Meninggal membaca Al-Quran. Salah satu tanda husnul khatimah. Kenapa? Karena kebiasaannya baca Quran. Kata Rasulullah SAW, seorang itu diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti kebiasaannya. Kenapa beliau dan mereka meninggal dalam keadaan baca Al-Quran? Berarti kebiasaannya baca Quran. Ya. Dan baca Qurannya betul-betul baca, tidak sekedar baca. Ya. Maka mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal ketika membaca Al-Quran. Ya. Contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam keadaan genting, ya, sudah diserbu oleh orang-orang munafikin, diserbu rumahnya. Sebagian sudah merangsek ke dalam kamar. Bahkan ada yang naik ke atap rumahnya Sayyidina Utsman, kemudian terjun dan menebaskan pedangnya ke arah beliau. Tapi dalam kondisi seperti itu, beliau masih pegang Al-Quran dan masih baca Al-Quran dalam kondisi yang sangat tegang di ujung tanduk itu. Nah, itu orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah salah satu sahabat yang memang terkenal dekat dengan Al-Quran. Ya. Sampai kata tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulmi bahwa Utsman bin Affan adalah salah satu sumber ilmu qiraat. Ya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi, Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Beliau menyebutkan salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah sumber ilmu qiraah. Artinya dia sangat dekat dengan Al-Quran. Dan ketika orang sudah gonjang-ganjing pada saat itu, beliau tetap dengan Al-Qur'annya. Ya, makanya disebutkan dalam riwayat beliau, darah beliau itu membuat Al-Quran beliau, mushaf Al-Quran beliau basah, karena beliau dibunuh pada saat itu, radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Dan beliau mengatakan waraina an Bahz bin Hakim. Ya. Dan kami mendapatkan riwayat dari Bahz bin Hakim bahwasanya salah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Zurarah bin Aufa at-tabi al-jalil radhiyallahu anhu ammahum fi salatil fajri faqara'a hatta balagha fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ya. Bahz bin Hakim rahimahullah mengatakan bahwa Zurarah bin Aufa, seorang tabi'in yang mulia, mengimami mereka di waktu salat subuh. Ya. Dan ketika salat subuh itu beliau membaca Quran surah Al-Muddathir. Ya. Baru sampai firman Allah, fa idza nuqira fin naqur fa yauma idzin fadzalika yauma idzi yaumun asir. Apa artinya fa idza nuqira fin naqur? Coba lihat. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Coba baca terjemahannya, kita tadabburi dulu. Al-Muddathir ayat 8. Nah, fa idza nuqira fin naqur, dan apabila telah ditiup sangkakala.
Ya. Gambarannya itu ketika hari kiamat terjadi, ketika hari kiamat terjadi. Atau ketika tiupan pertama hari kiamat dan tiupan kedua ketika kebangkitan. Ya. Tiupan kedua ketika kebangkitan. Allah mengatakan fadzalika yauma idzin yaumun asir. Dan hari itu adalah hari yang sangat susah. Ya. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Itu hari kebangkitan. Jangankan hari kebangkitan, hari di mana tiupan pertama sangkakala untuk menghancurkan dunia dan segala isinya disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hajj. Ya. Apa Quran surah Al-Hajj awalnya itu? Ya ayuhan nasu taqu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Iya. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Nah, kalau kita bayangkan, kita renungkan itu, kita masukkan ke dalam sanubari, kita bayangkan hari kiamat itu begitu dahsyatnya. Ya. Saking dahsyatnya terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak pernah disaksikan oleh manusia pada saat ini. Yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda. Baru hari kiamat ini. Ini kalau ini hari kebangkitan. Baru terjadi hari kiamat. Wanita-wanita yang menyusui melemparkan anaknya. Tadhalu kullu murdiatin amma arda. Wanita menyusui. Kenapa disebut wanita menyusui? Kenapa wanita yang disebut? Bukan laki-laki. Karena perempuan itu orang yang paling cinta kepada anaknya. Apalagi anaknya sedang dalam kondisi menyusu. Fitrah perempuan yang disebutkan dalam kisah-kisah bahwa ada wanita gila. Ya, tidak normal dia punya otak. Dan hamil. Dia diperkosa oleh orang. Saking beratnya dia punya penderitaan ketika diperkosa itu sampai stres dia. Sampai stres, bahkan sampai gila. Ya, karena dia diperkosa akhirnya hamil. Dan sampai melahirkan. Dan anehnya ketika dia melahirkan, anaknya itu dia susui. Ya. Dia susui walaupun dia sudah bisa dibilang gila, tapi tetap dia susui anaknya. Kenapa? Karena fitrah manusia itu, fitrah wanita itu pasti menyayangi anaknya. Nah, orang yang menyayangi anaknya seperti itu pun dalam Quran surah Al-Hajj itu tadhalu kullu murdiatin amma arda. Orang yang paling cinta dengan anaknya yang sedang menyusui itu pun dia tinggalkan anaknya. Saking apa? Dahsyatnya peristiwa itu. Ya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang sementara yang sedang hamil itu saking tegangnya sampai meskram nih, keguguran dia. Ya. Wa taran nasa sukara, orang seperti bingung. Dan bingungnya itu seperti orang mabuk, pokoknya mabuk. Orang mabuk bagaimana? Orang yang teler, dia tidak tahu apa yang dia bikin. Ya, tidak sadar dia. Wa ma hum bisukara, kata Allah. Padahal mereka tidak mabuk, tapi begitulah kondisinya. Nah, itu ayat kalau kita renungkan dan kita masukkan dalam hati, ya, bisa takut kita deh. Ya. Apalagi ayat ini. Ya. Ketika ditiupkan sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, apa setelah itu? Ditimbangnya amal.
Ya. Alal kafirina ghairu yasir. Hari itu bagi orang kafir tidaklah mudah. Nah, di situ. Jangankan orang kafir, orang beriman saja, ya, takut, ya, khawatir. Ya, saking khawatirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing kita tidak mempedulikan lagi siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang, siapa yang di samping. Bahkan disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Saking bingungnya kita pada saat itu, orang sudah tidak kenal lagi sama ibunya, sama bapaknya, sama anaknya, sama saudaranya. Jangankan orang kafir, orang beriman saja takut, cemas, khawatir. Amal-amal saya ini bisa menolong atau tidak. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan saking bingungnya orang, semua orang pada mendatangi para nabi dan para rasul. Semua nabi didatangi oleh manusia, meminta syafaat. Kenapa demikian? Karena sangat takut dan khawatir. Maka disebutkan Zurarah bin Awfa ketika membaca ayat ini, ya, kata Imam Baz bin Hakim, ya, kharra mayyitan. Ya. Begitu dia sampai ayat ini, dia langsung tersungkur dan langsung wafat di situ. Qala Bahz wa kuntu fi man hamala. Dan berkata Imam Bahz, saya termasuk orang yang mengangkat jenazahnya. Masya Allah. Ya. Bagaimana cara mentadaburi Al-Quran sampai seperti itu? Nah, itu perlu kita pelajari. Ya. Perlu kita pelajari. Dan pintu awal belajarnya disebutkan oleh Imam Nawawi ini, al-khusyu' wat tadabbur. Ini pintunya kalau kita ingin menikmati ayat Al-Quran, ya, seperti para salafus saleh, ya. Tapi sebagian orang mengatakan tidak usah tadabbur, takut, bikin takut, nanti pingsan kita orang membaca. Ada yang bilang begitu, membaca, kalau begitu tidak usah coba tadabbur, ya, nanti mati, ya. Nah, ini orang yang pemahamannya keliru. Ya. Dan para salaf tentu tidak seperti itu pemahamannya. Mereka mentadaburi, bukan mereka takut mati, bukan. Tapi karena tadaburnya itu sangat dalam, ya, sampai mereka pingsan, sampai bahkan ada yang meninggal. Ya, ini gambaran kekhusyuan. Dan orang kalau sudah khusyuk, tadabbur dan sudah asyiknya, bahasa kita asyik. Asyik itu dari bahasa Arab itu sebenarnya. Bahasa kita asyik. Ishq dalam bahasa Arab itu cinta. Ya. Orang yang asyik itu orang yang sangat cinta. Ya. Makanya orang yang cinta itu dia tidak peduli apapun. Yang penting yang dicintainya itu senang. Namanya asyik. Ya'syaq. Ya. Asyika ya'syaqu. Bahasa kita jadi asik, ya, jadi asik. Tapi konotasinya berbeda. Nah, kalau bahasa kita asik itu ya konotasinya ya apa? Senang-senang dalam konotasi negatif, ya. Sebenarnya kata asyik dalam bahasa Arab itu konotasinya adalah orang yang sangat dalam cintanya, ya. Sampai dia tunduk kepada apa yang dia cintai, itu disebut dengan asyik. Orang yang dia cinta, apa yang dia cintai itu dia turuti semua. Ya, namanya asyik. Nah, begitulah orang yang kalau sudah asyik dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dia tidak rasa membaca, bahkan pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana dia punya keindahan itu. Makanya Rasulullah mengungkapkannya dengan kata-kata tadi, wa ju'ilat qurratu aini
fis shalah. Ya. Saking asyiknya Rasulullah dalam Al-Quran, salat menjadi penyejuk matanya. Ya, kalau kita ini kan salat masih berat, kita rasa, salat duhur lagi, aduh, masih ada rasa berat. Ya, tidak ada rasa rindu sedikit pun. Nah, kalau Rasulullah SAW rindu dia salat. Ya. Makanya kalau beliau dalam keadaan capek dan lain sebagainya, beliau panggil Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Hai Bilal, gembirakan kita dengan salat. Bilal disuruh adzan, ya, menunjukkan masuknya waktu salat, adzan. Kenapa? Karena sangat rindu dengan salat. Dalam bersalat itu beliau sangat asyik, ya, tadabbur ayat dan sebagainya, ya, sampai beliau tidak rasa kalau kakinya bengkak itu. Ya. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa antum ini sudah jelas-jelas antum punya dosa diampuni oleh Allah, kenapa masih sholat begitu panjang sampai bengkak-bengkak mata kaki? Beliau tidak rasa itu. Bengkak mata kaki tidak ada perasa. Ya. Karena sudah asyik itu. Nah, kalau sudah begitu kita punya tadabbur itu Masya Allah. Ya, nah, insya Allah itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Nah, ini kata Imam Nawawi, kuncinya al-khusyu' wat tadabbur. Ya, insya Allah kita sambung pekan depan, ya, dengan kisah-kisah yang lain yang diangkat oleh Imam Nawawi tentang as-salafus saleh, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita cukupkan sampai sini, sudah salat isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.